Abad 21. Seluruh kegiatan manusia semakin berkembang. Pemanfaatan dunia digital kini telah menemani, memudahkan, dan mempercepat aktivitas manusia. Tak terlepas dari dunia digital, dunia pendidikan juga memetik nilai positif akan manfaat dari digital, mampu membantu seseorang pengajar dalam melaksanakan pembelajaran terhadap peserta didik, maupun peserta didik yang terbantu akan segala aktivitas belajarnya. Saya, Hijrah Sri Wahyuni, hadir sebagai tenaga pengajar memanfaatkan dunia digital ke dalam aktivitasnya di dalam kelas dengan menerapkan metode pembelajaran, teknologi, pedagogik, konten, dan knowledge atau disingkat TPACK. Dengan besar harapan dapat meningkatkan semangat belajar serta mampu memahami isi pembelajaran yang disampaikan terhadap peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya pagi ini. Sudah sarapan nak? Sudah. Nah, alangkah lebih bagusnya sebelum kita ke sekolah kita sarapan dulu. Sedikit aja boleh nak. Itu untuk mengganjal perut. Kalau kita ada sarapan, selain dari sehat, pikiran kita terbuka dalam menerima pembelajaran. Ya nak ya? Oke, baiklah anak-anak ibu. Ibu ingin bertanya sama kalian. Pernahkah anak-anak ibu melihat sebuah tarian di TV boleh? Secara langsung boleh? Nah, siapa yang mau? Jangan malu. Oke, silakan Daniel. Saya pernah melihat Bu tari kreasi baru di PAS FLS 2M. Kebetulan saya termasuk salah satu peserta di dalam Pasalu. Tari yang saya lihat di situ termasuk tari kreasi yang berjudul Pulau Gosong. Maksud tari yang saya tangkap di situ Bu, indahnya Pulau Gosong, kayak keindahan pantainya, pohon-pohonnya, serta maksud dari tari tersebut untuk melestarikan Pulau Gosong. Karena semakin banyak pengunjung, bahkan semakin kotor, dan ketika snorkeling, banyak yang nangkap ikan juga terumbu karang yang jadi rusak. Padahal yang saya tahu daerah itu dilarang untuk menangkap ikan. Pokoknya menurut saya dari itu sangatlah bagus Bu. Nah, baiklah anak ibu, dari paparan teman kalian tadi, selain kita tahu apa wisata kita di Apia, jadi kita bisa melestarikan budaya itu. Selain pariwisata ya nak ya, nah kan kita ungkapkan dalam sebuah tarian. Nah di situ ada pesan moralnya lagi untuk melestarikan. Nah, pariwisata ini sangat penting nak. Tujuannya biar tidak ditiru oleh daerah luar, biar tidak diambil oleh orang luar. Jadi selain kita sendiri, nggak mungkin kita orang lain untuk menjaga budaya. Misalnya budaya daerah di Aceh Barat Daya, kita sendiri yang menjaganya, bukan orang luar. Paham ya nak ya? Oke, baiklah anak-anak ibu. Pembelajaran hari ini bertujuan yaitu peserta didik dapat memahami koreografi tari, menganalisis koreografi tari, kemudian mendesain gerak tari tradisi berdasarkan jenis dan fungsinya. Sekarang ibu akan menayangkan sebuah video. Dari video ini anak-anak analisis koreografi tari yang ada di dalam video ini. Ya nak ya? Oke. Menjaga, melayani sepertiga. Mereka segera bakti 74 tahun Bea Cukai Umum.
tadi itu dari Bali. Baju yang digunakan yaitu pakaian khas Bali. Makeupnya juga khas Bali. Dan penampilan tari Bali ini lebih tegas. Dan penampilan gerak yang khusus karakter tari Bali yaitu gerak memainkan mata, gerak kepala, dan gerak jari. Terima kasih Atun. Ada lagi nak yang ingin berpendapat? Oke, Ulfa silahkan. Tari yang kedua itu berasal dari Jawa Tengah. Kalau dilihat dari kostum, uniknya menggunakan kain khas Indonesia, yaitu kain batik dan properti kuda. Gerakan yang ditampilkan seolah-olah sedang naik kuda dan dipadu dengan gerak yang indah. Ada juga gerakan memainkan selendang dan gerakan yang dilakukan lebih lembut. Terima kasih Ulfa. Nah, ada lagi nak yang ingin memaparkan pendapatnya? Saya. Oke, silakan Kairan. Selanjutnya dari tari Jawa Barat. Saya pernah melihat tari tersebut di televisi. Tarinya bagus ya Bu. Apa namanya, temponya tarinya lembut, tapi agak kurang sedikit, temponya agak kencang. Dan juga pada tari ini juga menggunakan rok batik. Sama seperti, tapi kan rok batiknya tuh nggak sama yang Jawa Tengah. Maksud nggak sama sekarang ini, nggak sama, bukan sama roknya sih, nggak sama motifnya. Dan juga pada tari Jawa Barat ini menggunakan selendang. Tapi selendang menggunakan hanya sekedar penempelan, bukan sekedar aksesorisnya, bukan properti. Padahal sih Bu, kalau dimainkan tuh lebih keren, lebih ke propertinya, bukan aksesorisnya aja. Biar ada pemanfaatan aksesorisnya, biar jadi properti. Dan juga di Jawa Barat tuh setahu saya juga menggunakan selendang Bu. Jangan nggak nempel aja, digunakan juga kan lebih keren gitu Bu. Saya mau bertanya Bu. Ya silakan Talita. Apakah aksesoris bisa untuk dicarikan? Oke Bu, biar saya jawab aja. Nah, sekarang tuh masalah aksesoris ya. Aksesoris tuh jangan sekedar, kalau nggak sekedar menempel aja tuh, kalau dimainkan bisa beralih ke properti. Contohnya tadi di video tari Jawa Barat tadi. Tari Jawa Barat tuh orang tuh mau selendang, tapi selendang tuh hanya sekedar aksesoris saja. Nah, kalau andaikan orang tuh memainkan selendang tuh nggak hanya nempel aja, jadi bisa jadi properti. Seperti contoh lain di tari Sulawesi Selatan tadi Bu, orang tuh menggunakan kipas yang digunakan tuh nggak hanya sekedar aksesoris, tetapi ke properti. Benar sekali Kairan. Jadi anak-anak ibu sekalian, yang namanya aksesoris jika sudah dimainkan itu jatuhnya ke properti tari. Nah, kalau kita ada yang ranum lampuan batik itu yang dinarikan itu udah masuk ke dalam properti tari. Tapi kalau dia hanya sebagai pajangan, itu udah masuk ke dalam aksesoris atau bisa jadi masuk ke dalam tata panggung nanti. Paham ya nak ya? Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, silakan. Dari Sumatera tadi gerakan laki-laki serupa, tapi nggak sama pada tangannya Bu. Kalau laki-laki telapak tangannya ada jarak, sedangkan perempuan nempel Bu. Kemudian ada gerak jari di dalam ini hampir sama kayak batik, tapi tetap beda. Bedanya tuh di area tangan. Kalau Bali seperti ini, kalau Sumatera seperti ini. Dari Aceh tadi yang ditampilkan tuh tarian Ratu Jaro. Keunikan dari Ratu yang paling khas dari Aceh yaitu gerakan gelombang atau naik turun. Kemudian tari dari Papua juga menampilkan gerak-gerak yang khas, yaitu loncat-loncat. Terima kasih Bu. Terima kasih buat anak-anak ibu semua atas pendapatnya. Nah, luar biasa memang pendapat kalian. Apa hasil analisis yang kalian lihat itu sudah bagus, sudah benar. Nah, berarti anak-anak ibu di sini udah paham ya akan koreografi tari. Sudah paham nak? Sudah. Oke, karena anak-anak ibu sudah paham, sekarang ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini per kelompok dibuat, didiskusikan, kemudian nanti dikumpulkan, kalian presentasi di depan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, lanjut ya, ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Baiklah Nana Ibu, coba perhatikan LKPD-nya nak. Di sini ada petunjuk. Petunjuknya yaitu buatlah desain gerak, deskripsikan, kemudian uraikan jenis dan nilai tari tradisi di dalam kotak di bawah ini sebanyak 3 desain. Cukup 3 desain aja ya nak ya. Paham ya? Paham. Oke, kalau Nana Ibu udah paham, silahkan dikerjakan.
dan tangan kiri kanan, kemudian bergerak ke depan seperti arah ombak. Gerak burung Garuda. Pertama dibuat gerakan melenggang, kemudian penari membentuk burung Garuda. Gerak sedati merupakan gerakan kata C dengan lenggang dan petikan jari. Gerakan ini dilakukan maju mundur. Gerak berjalan dilakukan dengan lidah. Uraian tentang jenis dan nilai tradisi. Gerak gelombang menceritakan dahsyatnya tsunami Aceh. Gerak burung Garuda menceritakan cinta tanah air, dan gerak sedati merupakan tingkat serangan kunci. Tepuk tangan buat kelompok 2. Bagus-bagus ya. Udah 3 kelompok ini bagus-bagus presentasinya. Nah, di kelompok terakhir silahkan Nak mempresentasikan hasilnya. Hasil diskusi kelompok 3. Desain gerak yang digunakan jala out, dibutuhkan tarik buka. Definisi gerak hasil pengamangan. Pertama, gerak melenggang sambil berjalan. Kedua, gerak membuat buka, yaitu membuat nyari buka. Buka salah satu alat penangkap ikan. Setiap penari memiliki cara bekerja dilakukan saat menari sehingga membentuk jaring yang menyelamatkan sebuah buka. Ketiga, tarik buka gerak yang dilakukan yaitu buka yang dibuat tadi ditarikan secara bersama-sama dan dibuat gerakan seolah sedang menarik buka. Uraian tentang jenis dan nilai tradisi. Jenis gerakan menceritakan tentang aktivitas para nelayan yang sedang menangkap ikan menggunakan nyaring buka secara bersama melambangkan sebuah kekuatan para nelayan. Dari hasil diskusi kalian, hasil dari desain-desain gerak kalian itu sudah bagus dan sudah peletakan jenis-jenis dan nilai dari gerakannya sudah luar biasa. Itu memang ada nilai-nilai tersendiri di dalam geraknya. Nah, dari deskripsi geraknya, dari gerakan-gerakannya yang kalian jabarkan tadi itu sudah bagus. Tinggal kalian nanti buat dalam bentuk gerakan di pertemuan berikutnya ya Nak ya. Oke. Nah, hari ini pembelajaran tentang koreografi anak-anak ibu rasa sudah paham. Ibu mau kita bermain game. Nah, nanti kalian main gamenya dalam bentuk soal-soal biar ibu tahu pemahaman anak-anak ibu sampai di mana tentang koreografi tadi. Ya Nak ya? Oke.